Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rafael Nobel Hutapea dari Prodi Informatika Angkatan 2024 dengan NIM 11S24040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum praktikum saya atas dalam mata kuliah pemrograman prosedural. Yang ke-10 itu T10 Pointer to Function. Tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan saya sebelumnya, T09. Secara khusus, pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Task 1. Printing in detail. 09_01.c. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, student, dan asrama drop. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa atau student dan meninggalkan informasi di asrama atau dorm. Mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all. Tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan dua fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, mahasiswa student dan asrama dorm. Namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan, task 1A, printing student data in detail, 20 points. Berikutlah format perintah yang digunakan. Student print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut. Kurung siku student ID, kurung siku, garis lurus, kurung siku, student name, garis kurung siku, garis year, garis gender, garis dorm name. Pada keluaran tampilkan nama asrama dorm name di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unsigned. Task 1B, printing dorm data in detail 20 points. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Dorm print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut. Student ID, student name, year, gender, dorm name. Pada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan pada satu asrama, tuliskan 0. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi input yang akan kita masukkan nanti itu student garis penghubung add pagar NIM ID atau NIM, lalu nama, marga, lalu tahun masuk, lalu gender. Lalu nanti akhirnya itu kita bikin student print all detail, baru kita masuk ke ini kan yang laki-laki semua, baru student print all detail, baru kita masukkan ke yang cowok dan cewek ini yang unsigned, baru student print all. Baru student add ini 12 S turun penjahitan 2020 ml student print all detail. Kalau ini untuk NF-nya. Kita masuk ke kodenya. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kode dorm C, dorm H, gender H, student C, student H yang berada di dalam student lips. Oke. Jadi penjelasan saya terkait dengan fungsi dorm C ini adalah ialah kita mulai di sini. Kita mulai dari dorm H dulu. Kita pakai coba. Kalau di dorm C ini kita memakai include stereo H, stereo H, string H, dorm H. Nah, di dorm H ini kita menyertakan deklarasi struktur dorm P dan fungsi-fungsi terkait asrama. Lalu include student.h dibutuhkan agar bisa mengakses struktur student T, termasuk anggota dorm. Lalu di sini di struct di sini di fungsi struct ini itu ada fungsi create DOM untuk membuat dan mengembalikan sebuah struktur DOM tree baru berdasarkan parameter yang diberikan. Lalu ada di sini karakter name yaitu nama asrama, lalu capacity kapasitas maksimal, lalu
gender atau jenis kelamin asrama, atau maksudnya jenis kelamin yang berada di asrama tersebut. Lalu di sini adalah struct DOM-T mendeklarasikan variabel D dari tipe struct DOM-Tree yang akan diisi dan dikembalikan. Lalu ke strcpy ini menyalin isi string name ke field name dari struktur D. Kita menggunakan strcpy ini karena name adalah array karakter ataupun bukan pointer dan langsung assignment tidak ataupun tidak diperbolehkan untuk array. Lalu the capacity, the gender dari resident ini untuk mengisi field lain dari struktur capacity yaitu sesuai dengan parameternya, gender sesuai parameter, lalu resident 6 sama dengan 0. Ialah kita mengatur ke 0 karena belum ada penghuni saat asrama baru dibuat. Lalu return D untuk mengembalikan struktur D yang sudah lengkap. Lalu void print DOM detail di sini itu untuk mencetak informasi detail dari asrama D termasuk jumlah mahasiswa yang tinggal di dalamnya. Lalu printf di sini. Lalu parameternya itu kita pakai D untuk pointer ke struktur DOM T, students atau array dari mahasiswa, student T, student count atau jumlah mahasiswa dalam array tersebut. Dan terakhir itu adalah printf untuk mencetak informasi dasar asrama dalam format yang sudah saya jelaskan. Lalu integer count di sini ini adalah loop untuk menghitung beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama ini. Lalu kita memakai printf untuk mencetak jumlah penghuni ataupun outputnya. Kita masuk ke fungsi if and dorm high ini. Di fungsi dorm high ini kita pertama mendefinisikan if and def dorm h dan define dorm h adalah header guards-nya di sini. Itu untuk berfungsi untuk mencegah multiple inclusion dari file ini. Yang artinya jika file ini sudah pernah disertakan atau include dalam file lain, maka isi file ini tidak akan dibaca ulang oleh compiler. Ini mencegah error duplikasi definisi. Include gender H ini itu untuk menginclude file header gender H yang kemungkinan besar file ini yang mendefinisikan enum gender T yang digunakan dalam struktur DOM T di bawah. Tanpa ini compiler tidak akan mengenal tipe gender T. Nah, di sini kan ada forward declaration for student T, struct student T. Ini adalah forward declaration dari struktur student T yang artinya kita memberitahu compiler bahwa tipe ini ada, tapi belum menjelaskan detail strukturnya. Ini diperlukan karena print from detail menggunakan pointer ke student T dan kita belum perlu tahu struktur lengkapnya di sini. Cukup deklarasi saja. Nah, komentar ini hanya penjelasan untuk programmer. Menjelaskan bahwa dalam file header ini kita hanya menulis definisi struktur N6 variabel global dan prototype. Sedangkan implementasinya harus diletakkan di file.c yang bersesuaian dengan biasanya dalam C. Lalu struct DOM ini adalah definisi struct DOM-T yang mempresentasikan data asrama dengan nama karakter itu maksimal 20 asrama, 19 karakter plus 1 nol ataupun terminator atau slash nol yang jadi delimiternya. Lalu kapasitinya itu. Lalu gender seperti perempuan ataupun laki-laki. Lalu resident 6 untuk jumlah penghuni yang saat ini tinggal di asrama. Lalu fungsi untuk membuat data asrama ini digunakan untuk membuat sebuah struktur prompt dari parameter input, name, capacity, dan gender. Fungsi ini kemungkinan besar akan mengisi dan mengembalikan struktur DOM-T. Lalu prototype fungsi print DOM-T detail. Nah, ini digunakan untuk mencetak informasi dari satu DOM-T dan juga mencetak daftar siswa atau student yang tinggal di dalamnya. Itu sebagai pointer ke struktur asrama yang ingin dicetak. Lalu students array dari struktur student T masih berupa pointer karena struktur lengkapnya belum didefinisikan. Lalu student kan jumlah total siswa dan array dalam array tersebut. Lalu itu adalah di kita if baru kita masuk ke gender.c. Nah, kita memakai include gender H di sini untuk menyertakan file header bernama gender H. Lalu komentar ini ialah eh, berkata bahwa fungsi ini berada dalam format Doxygen yang digunakan untuk dokumentasi otomatis. Brief ini
menyediakan penjelasan singkat tentang bagian kode ini, yaitu mendefinisikan fungsi yang lengkap, bukan hanya prototipe. Tujuan untuk memberitahu programmer lain dan alat dokumentasi bahwa fungsi lengkap definisikan di sini dan deklarasinya atau prototipenya harus ditaruh di dalam file header gender hub. Lalu fungsi untuk mengubah enum gender di sini untuk memberitahu pembaca bahwa fungsi berikut digunakan untuk mengkonversi nilai enum ke string yang bisa dibaca manusia. Lalu konstanta karakter ini ialah tipe return, yang artinya fungsi ini mengembalikan pointer ke string konstan. Berarti string itu tidak boleh diubah. Dengan nama fungsi gender to text, artinya fungsi ini mengubah nilai gender menjadi teks. Parameternya itu enum gender to gender. Fungsi menerima parameter bertipe enum gender T kemungkinan didefinisikan di gender H seperti enum gender T, gender male, gender female. Lalu return gender ini adalah tubuh fungsi yang berguna untuk mengembalikan hasil dari ekspresi ternary, yaitu bentuk singkat dari if else. Kita masuk ke gender.h. Lalu kalau untuk eh, gender.h ini kita ada include-nya itu kita include kita mendefinisikan gender H dan define gender H. Nah, kita seperti biasa kita memakai command brief yang bersifat itu doxygen. Nah, di sini kita gunakan file ini untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan struktur dan enumerasi variabel global dan prototipe fungsi. Nah, ini itu digunakan untuk jenis kelamin. Yang pertama itu gender T, kita mendefinisikan tipe data enumerasi bernama gender T. Lalu gender male itu dengan nilai boolean 0, gender female itu nilai boolean 1. Lalu fungsi konstanta karakter di sini kita gunakan untuk menerima argumen bertipe enum gender T, yaitu gender male dan atau gender female, mengembalikan pointer ke karakter yang bersifat konstan, yaitu string lateral, misalnya male atau female. Lalu implementasi fungsi ini akan berada di file.c yang sesuai biasanya gender.c. Yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu kita tutup dengan end if kita masuk ke student.c. Nah, di fungsi student.c ini kita memakai fungsi create student dari struct student. Nah, fungsi ini itu membuat dan menginisialisasi sebuah objek student dengan parameter masukannya ialah ID, name, year, and gender. Lalu bagian penting itu kita menggunakan copy yang digunakan untuk menyalin data string ke dalam file struct s. S-dom di set ke null, yang artinya mahasiswa belum ditempatkan di asrama atau belum ditugaskan ke dormitory. Dengan catatan fungsi ini itu mengembalikan struct bukan pointer. Lalu fungsi print student detail itu kita memakai ini untuk mencetak informasi mahasiswa ke layar dan dalam format terpisah dengan tanda garis lurus yang dicetak itu ID, nama, tahun angkatan, jenis kelamin sebagai string. Lalu kita masuk ke file ke student.h. Di student.h ini kita kembali mendeklarasikan kita mengevent def student.h dan define student.h, tapi tidak menginclude gender h dan dorm h. Lalu kita memakai komentar di sini yang bersifat dengan doxygen yang menjelaskan bahwa struktur enum variabel global dan function prototype didefinisikan di sini. Lalu dari baris 14 sampai baris 20 itu menjelaskan tentang mendefinisikan struktur studenti yang merepresentasikan data seorang mahasiswa, yaitu untuk menyimpan ID, nama, tahun masuk atau angkatan, lalu gender mahasiswa. Juga struktur DOM-T atau pointer ke struktur DOM-T yang merepresentasikan asrama tempat tinggal mahasiswa. Lalu di sini kita memakai fungsi create student yang itu untuk mengembalikan objek student yang sudah diisi datanya. Lalu fungsi ini yaitu fungsi void print itu digunakan untuk mencetak informasi lengkap dari seorang mahasiswa. Kita masuk ke T10.1.c tadi yang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Nah,
Pertama kita memakai kok apa namanya? Include di sini std.h, string h, stdlib h, dot garing libs slash dom.h. Nah, ini kita menggunakan ini untuk karena tadi kan dokumen ini, dokumen dom.h atau student.h ini berada di foldernya .libs tadi. Lalu ke integer mainnya di sini itu fungsi utama program dengan argumen argc dan argv tidak digunakan di sini. Tapi kita menggunakan student dan DOMS di sini untuk array penampung objek mahasiswa dan array dan asrama dengan maksimal 100. Lalu student count dan count menghitung berapa banyak entry yang sudah dimasukkan. Lalu comments di sini karakter comments untuk menyimpan semua baris perintah dari input sampai garis penghubung itu 3. Comment count digunakan untuk menghitung jumlah perintah. Lalu input. Benci buffer sementara untuk satu baris input. Lalu fase pertama itu membaca input sampai tanda garis penghubung 3 itu seperti yang tadi membaca input baris demi baris menggunakan fgets. Menggunakan new line atau slash n dari string. Jika menemukan garis penghubung 3 berhenti membaca. Berarti komputer akan berhenti membaca sampai itu ada. Lalu iterasi setiap perintah dan simpan sementara ke input. Lalu nanti eh, masuk ke fungsi ini if string cmp student add itu untuk mengecek apakah perintah adalah student add dan menggunakan string untuk memecah string berdasarkan garis garis apa namanya, pagar. Lalu simpan data ke variabel lokal dan panggil create student. Tambahkan hasil ke array students. Perintah dom add name, capacity, and gender. Sama seperti student add hanya beda struktur dan data. Tambahkan hasil ke array dom. Lalu perintah student print all di sini digunakan untuk mencetak semua mahasiswa tanpa detail asrama, format output, ID, name, year, gender. Lalu perintah student print all detail itu info nama asrama atau unassigned jika belum ditempatkan. Lalu drop print all detail mencetak informasi semua asrama. Akhir dari main ini itu return null untuk menandakan program berhasil dengan sukses. Mari sekarang kita mencoba untuk decompile di terminal. Oke, pertama kita copy apanya dulu, make filenya juga. Oke. Silakan kita lihat di GitHub masing-masing untuk cara make filenya. Nah, kalau saya sendiri itu memakai make file yang ini. Bentar. Lalu slash kita panggil itu T10 underscore 01 enter. Kita masukkan inputnya di sini sampai paling bawah. Lalu yang dihasilkan. Lalu kita masuk ke tugas yang kedua, task task to assigning student into dorms. Lalu di sini tugas berikutnya adalah untuk mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa atau student ke asrama dorm. Perlu diperhatikan bahwa
Penempatan hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Yang kedua, jenis klien mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Di asrama tujuan, mahasiswa pria male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama. Assign student, pagar student ID. Implementasi fitur ini dapat di dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter dengan mahasiswa, student, dan asrama dalam tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Nah, jadi ini contoh input yang akan ditampilkan. Saya akan masuk ke kode T1002-nya. Saya share dulu. Oke. Oke, saya buka T1002-nya. Kita close terminal. Oke. Nah, seperti biasa kita menginclude header filenya dengan memakai dot slash list slash dormh seperti yang saya bilang sebelumnya itu digunakan karena file berada di dokumen lain. Lalu fungsi penempatan mahasiswa ke asrama itu untuk mengecek apakah masih ada kapasitas itu yaitu di fungsi resident 6 kecil capacity dan gender asrama sama dengan gender mahasiswa. Jika valid, maka mahasiswa ditetapkan ke asrama student dorm sama dengan dorm. Dan jumlah penghuni asrama ditambah ataupun resident 6 plus plus. Lalu fungsi mainnya di sini itu inisialisasi array dan variabel. Dia di sini menyediakan array untuk menyimpan 100 data student dan dorm. Student count, dorm count untuk menghitung jumlah data yang sudah masuk. Comments untuk menyimpan semua baris perintah sebelum eksekusi. Input untuk menyimpan input sementara. Seperti biasa dia akan membaca input sampai muncul tanda garis penghubung 3. Fase kedua itu untuk mengeksekusi perintahnya. Eh, Loop untuk eksekusi tiap perintah itu integer C ini. Lalu ke student add untuk memproses perintah. Student add memecah input dengan strtalk lalu membuat struct student menggunakan fungsi kedai student. Menyimpannya ke array student. Lalu dom add sama seperti student add tapi untuk data asrama. Lalu kita memakai void print student print all detail di sini digunakan untuk menampilkan seluruh detail mahasiswa. Jika mahasiswa belum ditetapkan ke asrama, cetak unsigned. Lalu dom print all detail itu menampilkan seluruh detail asrama. Lalu penempatan mahasiswa ke asrama itu mencari student berdasarkan student ID, mencari dorm berdasarkan dorm name. Jika keduanya ditemukan, panggil assign student. Lalu kita masuk ke kodenya. Kita masuk ke pengcompilan filenya. Kita buka terminal dahulu. T10 underscore ntar kita masukkan input yang dibutuhkan. Dia akan tampil dari sini, dia akan tertampil ini semua. Oke, kita masuk ke T10.03.c, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan soalnya. Oke. Task 3. Moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa student ke asrama dorm.
lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada teks itu tidak berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa atau student dan asrama dalam tujuan. Hal yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada tas itu. Yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan menunjuk ke fungsi yang dihasilkan pada task code. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task tree. Pelaporan harap menunjukkan aplikasi pointer to function. Baik, kita langsung ke kodenya. Di fungsi T10.3 ini, kita seperti biasa eh, mendeklarasikan fungsi include dulu untuk menginclude std.h ataupun library-library yang pentingnya itu seperti DOM-H dan student.h. Lalu void assign student di sini itu gunakan untuk fungsi penempatan mahasiswa ke asrama. Nah, ini tuh mengecek apakah masih ada kapasitas dan genre asrama itu sama dengan genre mahasiswa. Jika valid, maka mahasiswa ditetapkan ke asrama itu dan jumlah penghuni asrama ditambah. Lalu kita masuk ke integer main. Kita pertama ya, menginisialisasi array dan variabelnya, menyediakan array untuk menyimpan 100 data, student count dan dorm count itu untuk menghitung jumlah data yang sudah masuk. Lalu comments dan input. Kita seperti biasa membaca input sampai garis tiga penghubung. Lalu mengeksekusi perintah. Lalu student add. Memproses perintah student add untuk membaca input dengan str. Membuat struct student menggunakan fungsi create student. Lalu DOM add sama seperti student add untuk tapi untuk data asrama menggunakan create DOM. Lalu cetak semua mahasiswa, cetak mahasiswa. Nah, itu untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Jika mahasiswa belum ditempatkan ke asrama, cetak ansih. Cetak semua asrama untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Lalu penempatan mahasiswa ke asrama. Akhirnya itu return 0. Kita masuk ke terminalnya. Itu ke terminal dulu. Kita copy dulu. Kita ambil. Dulu kita tengok di tahapnya tadi itu apa info. Inilah adalah hasil yang akan diberikan di outputnya. Sekian dari presentasi saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.